Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baiklah, Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Langsung saja perkenalkan, nama saya Linatul Badraini. Saya dari semester 7 kelas B dengan NIM 190104037. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ekstraksi DNA pada mata kuliah bioteknologi. Baik, langsung saja. Seperti yang kita sudah ketahui, DNA merupakan salah satu molekul asam nukleat dalam sel. Nah, DNA ini ditemukan di kromosom dan tersusun atas sederet sekuen unik yang membentuk gen. Gen mengandung informasi genetik yang diturunkan dari satu generasi kepada generasi selanjutnya. Nah, DNA ini terletak di dalam nukleus pada sel-sel eukariotik atau inti sel. Nah, kemudian DNA ini dikemas dalam bentuk dililitkan 2 kali dalam protein histon. Dia dikemas dengan sangat padat, makanya kita perlu memisahkan DNA dari komponen-komponen lainnya seperti protein, karbohidrat, lemak, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu ekstraksi DNA. Ekstraksi DNA merupakan teknik untuk mengeluarkan DNA dari sumber asal, inti sel atau organel sel, seperti DNA kloroplast, DNA mitokondria. DNA dapat diekstraksikan dari sampel jaringan yang masih segar, beku, dikeringkan, atau disimpan dalam alkohol atau buffer. Jadi metode ini digunakan untuk memisahkan antara DNA dengan kontaminan-kontaminan lainnya untuk menghasilkan DNA yang murni. Nah, DNA murni ini digunakan untuk proses selanjutnya. Contoh umumnya seperti PCR. Jadi tujuannya yaitu untuk mendapatkan DNA tujuannya untuk mendapatkan DNA yang murni yang kita bisa proses lebih lanjut. Karena DNA terdapat di dalam nukleus, maka ada 3 tahapan ada 3 tahap dalam ekstraksi DNA. Tahap pertama yaitu lisis sel. Di mana tahap penghancuran sel, menghancurkan dinding atau membran sel. Di sini lisis DNA masih berikatan dengan protein histon yang harus dipotong sehingga akan didapatkan untaian yang panjang. Setelah didapatkan, baru kemudian DNA dipisahkan dengan komponen-komponen lainnya dengan proses sentrifugasi atau diputar. Kemudian setelah dapat, DNA tersebut dimurnikan lagi sehingga didapatkan DNA yang murni yang dapat digunakan untuk PCR. Selanjutnya jadi tahap pertama yaitu pemurnian perusakan dinding sel atau lisis sel. Jadi pemecahan sel atau lisis pada proses ekstraksi sel bertujuan untuk menghancurkan membran dan dinding sel sehingga bagian yang dalam atau nukleus serta organel-organel yang lain sel dapat keluar. Nah, pemecahan inti sel atau lisis sel membran sel ini terdiri dari lipoprotein yang kemudian ada protein, karbohidrat, kolesterol yang ada di dalam membran sel. Nah, ada di sana tadi ada protein, karbohidrat, kolesterol yang ada di dalam membran sel ini harus dihancurkan dulu sehingga bagian yang dalam nukleus serta organel-organel. Kemudian kita juga harus memecahkan
kita juga harus memecahkan membran nukleus sehingga DNA bisa kita dapatkan. Ya, tahap penghancuran sel atau jaringan ini memiliki beberapa cara, yakni dengan cara fisik, seperti contohnya seperti menguras sampel dengan menggunakan mortar dan pestle dalam nitrogen cair, atau dengan menggunakan proses metode phasing thawing dan iradiasi. Jadi sel tersebut dibekukan dulu dengan nitrogen cair. Proses pencairan tiba-tiba dalam keadaan membengku proses pencairan tiba-tiba dalam keadaan membengku menjadi cair akan memecahkan dinding sel. Selain dengan cara fisik, ada juga cara lain, yakni dengan menggunakan kimiawi maupun enzimatik atau sentrifugasi dengan kecepatan lebih dari 10.000 rpm. Nah, dengan cara kimiawi ini bisa digunakan berupa deterjen. Contohnya berupa deterjen ini dia akan merusak membran sel. Sedangkan cara enzimatik dia bisa memotong protein-protein yang ada di membran sel sehingga membran sel akan hancur. Inti sel harus dilisiskan karena substansi gen yang diinginkan ada di dalamnya. Selanjutnya yaitu tahap pemisahan dari DNA dari komponen-komponen lainnya. Nah, tahap pemisahan DNA dari makromolekul lain seperti protein, RNA, lipid, dan polisakarida. Nah, tahap pemisahan DNA dengan cara molekul yang berat seperti protein, lipid, polisakarida bisa digunakan dengan cara diendapkan. Selanjutnya tahap terakhir yaitu pemurnian DNA. Nah, tahap terakhir pemurnian DNA ini bertujuan untuk menghilangkan residu dari zat yang digunakan pada tahap lisis dan pemisahan DNA. Tahap presipitasi dilakukan dengan cara meneteskan larutan presipitasi protein dan kemudian di vortex yang bertujuan untuk menghomogenkan larutan. Selanjutnya yaitu aplikasi ekstraksi DNA. Ya, di sini ada 3 aplikasi ekstraksi DNA. Yang pertama ada sains. DNA digunakan dalam beberapa aplikasi seperti pengenalan DNA dalam sel dan hewan atau tanaman untuk tujuan diagnostik atau cloning gen. Yang kedua ada obat. Di sini digunakan untuk memprediksi virulensi mikroorganisme. Yang ketiga ada sains forensik yang digunakan DNA yang identifikasi individu, misalnya untuk kasus perkosaan, pencurian, kecelakaan atau korban perang, dan uji vartenitas. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.